Halo teman-teman, jadi sekarang gua akan cari tahu gimana seorang pengangguran itu bisa menguasai dunia teman-teman ya. Gua akan kasih kalian step by stepnya, pola pikirnya gimana, terus kita akan tulis teman-teman. Ya, sini udah record, udah suara udah masuk, gak usah pakai musik. Kita pertama observasi dulu teman-teman. Cara menguasai dunia. Ada nggak videonya? Hierarki sosial, RW 10 juta sebulan ini apa nih? Kenapa jadi bahas penghasilan? Ini hanya ini tonton ya. Cara diam namun ditakuti, tangkap promo. Kita akan cari cara menguasai dunia. Di sini belum ada yang bahas. Ini dari perspektif agama tonton. Gue akan kasih tahu tonton. Kita gini aja deh. Kita cari tahu gimana cara nguasain dunia tonton. Pertama kita tahu bahwa dunia ini bulat tonton ya. Bahwa dunia ini bulat. Nah, kalian ada di sini nih. Kalian itu ada di sini nih. Ini kalian nih. Nih. Ini kalian di sini kecil lah kalian ya. Ini dunia nih, ya. Nih kalian ingin menguasai ini semua gitu. Sedangkan banyak pesaing kalian. Siapa pesaing kalian? Pesaing kalian nih misalkan ada ini, ada Pak Prabowo misalkan. Kalian mau jadi presiden aja nggak bisa. Gimana kalian menguasai dunia gitu kan? Caranya digampang loh, saudara. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya apa-apa ya kan, kita posisi kita nggak ada apa-apa, misalkan kita pengangguran, status kita adalah pengangguran, tidak ada apapun, pokoknya pengangguran, kosong melompong, kosong melompong. Nah, gimana cara si pengangguran ini, kalian ini nih, bisa nguasain dunia? Kita cari dunia, peradaban manusia, keadaan di bumi, segala macem. Ini menarik teman-teman. Nah, ini dunia, kalau kalau kalian belum tahu dunia, ini namanya dunia teman-teman. Tempat yang kalian tempati ini dunia nih, nama ini nih. Kayak gini nih. Ada putih-putihnya, ada biru-biru. Ini nggak penting ya, karena kita pengen nguasain ini. Seorang pengangguran menguasai dunia. Kita harus cari tahu dulu. Kita pakai teori ini teman-teman. Setiap apa yang kita lakukan kita pakai teori ini ya. Kita ini pengangguran, ini dunia. Kita harus tahu dulu. Kita punya tools, yaitu sebab akibat. Oke, kita punya tools sebab akibat untuk menguasai dunia ya. Ini untuk observasi, tools observasi teman-teman. Kita akan tanya mungkin ke ChatGPT, boleh kita tanya apa yang menggerakkan eh, kemajuan, menggerakkan perkembangan dunia. Nah, ini bener nih, ini penting teman-teman ya. Kalau berluas pengetahuan dia butuh kebutuhan ya, artinya butuh dan keinginan. Nah, kita udah punya senjata lagi. Dari observasi ini kita punya senjata untuk menguasai dunia. Pertama, kebutuhan manusia itu sendiri, kebutuhan atau rasa butuh ini beda teman-teman. Kebutuhan emang itu benar-benar butuh, kalian butuh gitu. Kalian haus ya minum, butuh air gitu. Atau dibutuh-butuh, kalian haus malah pengen minum jus apa gitu. Ini rasa butuh namanya. Ini masuk dalam ranah manipulasi teman-teman ya. Rasa butuh ini, kebutuhan dan rasa butuh gitu. Ini kita bisa ciptain ini nanti untuk kuasain dunia ini.
Kemudian di sini ada ekonomi, teknologi. Ini masih dari keingintahuan manusia, keingintahuan, ketahuan ini asal dari ketidaktahuan, teman-teman. Ketidaktahuan. Kemudian ada keingintahuan, ketidaktahuan menghasilkan keingintahuan. Kemudian ada apa tadi, lupa kita ya, sehingga ini menghasilkan peradaban yang menggerakkan peradaban ini peradaban ini hasil dari keingintahuan, dari ketidaktahuan, rasa tahu. Jadi manusia itu ini, teman-teman ya, manusia itu gini. Nah, sebelum ini kita dapat dapat inputan baru. Jadi ini semua ini status pengangguran, toolsnya sebab akibat, tujuan mungkin kuasai dunia. Ya, tujuan kita adalah menguasai dunia ini, teman-teman. Ini masih record gak nih? Ya, tujuan kita adalah menguasai dunia ini. Status pengangguran, tools sebab akibat, tujuan kita kuasai dunia. Dunia diisi oleh, dihuni oleh manusia. Dunia ini diisi oleh manusia, dihuni oleh manusia, teman-teman. Dan kita tahu peradaban yang ada di dunia ini bergerak karena kebutuhan manusia. Ini kita geser ke sini, kebutuhan, kemudian ketidaktahuan, tapi sebelum dari perasaan-perasaan ini pasti tentunya ada tekanan, teman-teman. Di sini ada tekanan sehingga menghasilkan gerak. Jadi pasti ada, justru kelemahan itu, tekanan ini menyebabkan gini, tekanan itu gerak, tekanan sama dengan gerak gini. Ini gue jelasin kalian yang kalian gak ngerti. Tekanan itu ngasilin gerak. Apa maksudnya gini? Manusia kalau kita tekan dengan manusia, misalkan dia mau pelajari satu hal, tekanan ini, dari tekanan ini kemudian dia namanya dari tekanan kemudian dia kaget cok, merasa lemah. Manusia itu merasa lemah, merasa kurang sehingga berkembang. Manusia ini selalu merasa kurang, kemudian dari kekurangan itu
Dia tekanan itu menciptakan gerak ini. Maksudnya tekanan itu nyiptain gerak adalah ketika manusia merasa kurang mampu atau kurang apa gitu, dia akan nyari solusi di kepalanya itu sehingga dia bisa berkembang, teman-teman. Dan ini berlaku bagi peradaban. Ini merasa kurang ini terkait dengan emosi-emosi ini, teman-teman. Sip, baru ngasilin peradaban. Nah, kalau kita lihat pertukaran krisis, tekanan lingkungan segala macam, pandemi, ya hal-hal tekanan inilah kita kita ambil langsung intinya aja, tekanan ciptain gerak, merasa kurang manusia, sehingga itu apa, maksa manusia untuk berkembang, kemudian ada kebutuhan inilah, ketidaktahuan dari sini. Ini rasa-rasa apa, variasinya lah, cuman intinya ini, hingga peradaban maju, ngasilin peradaban yang lebih maju. Ini alasan, salah satu alasan yang buat manusia saat ini jalan. Nah, kita akan cari tahu apa yang menggerakkan dunia. Dunia, apa penggerak, apa sebab terbesarnya dunia berjalan. Kita harus tahu proses dunia berjalan ya. Di sini dia bilang di level dasar, di sini individu bergerak karena kebutuhan kelompok, negara, dia sumber daya, keamanan, pengaruh dan pertumbuhan teknologi. Ya masih keinginan ya teman-teman, politik, budaya, pergaulan ini masih keinginan aja di level tinggi. Fisik, ilmiah ini hanya sebab akibat aja, filosofi struktur pertarungan udah enggak, teman-teman ya. Kalau keinginan, kalau kita bahas keinginan ya, apa yang peradaban ini jalan, kenapa peradaban ini bisa jalan, ini kalian bisa screenshot dulu ya. Ini adalah tools apa sih kita, gimana sih peradaban dunia ini berkembang gitu ya. Ini adalah inti core, teman-teman. Nah, cara kita pengen tahu apa sih, apa yang penggerak terbesar sehingga ini bisa jalan gitu. Kalau 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 ini kan maksudnya ini seperti kerangka, tau nggak, kerangka tubuh manusia. Kita kita pengen cari tahu darahnya mana sih, nutrisinya mana sih gitu. Kita cari keinginan ekonomi sosial, esensi kelangkaan manusia menginginkan sesuatu yang terbatas. Oh, uang, teman-teman. Kenapa bisa ini jalan, karena ini ada uang, teman-teman. Ini alatnya uang. Uang ini seperti alat untuk ngejalanin ini mungkin cukup rumit, melibatkan persepsi segala macem lah, kayak gitu gitulah. Nah, kita ini pengangguran, teman-teman. Ini dijalanin oleh inilah, oleh uang ya, oleh uang. Nah, sekarang kita nggak usah nguasain dunia, pengen nguasain negara aja minimal tuh ada tiga, teman-teman. Ada tiga hal yang harus kita butuhin. Ini kan kita dari pengangguran, misalkan kita bukan pengangguran, kita lihat dari mungkin dari sisi 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 uang tuh, sisi uang apa istilahnya, eh, apa finansial ke apa sih,
finansial istilah sumber uang adalah ya kita sebut aja supply modal. Supply modal, kita perlu modal, kemudian kita butuh informasi untuk kuasai dunia, kemudian kita butuh satu lagi keamanan, teman-teman. Pasti setiap negara punya ini supply modal, entah itu dari hasil bumi ataupun dari transaksi keinginan seperti ini nih. Kemudian perlu informasi tentunya, teman-teman ya. Kemudian keamanan ini untuk menjaga tiga ini. Jadi dari tiga ini pasti sebagai base, teman-teman, base kita. Cuman nih status kita pengangguran, teman-teman, kosong, melompong, kita nggak punya duit, kita nggak punya informasi kita mungkin bisa kita cari, cuman dengan keamanan yang kita bisa jangkau, akses tempat yang bisa jangkau, informasi kita tentu terbatas, hanya sebatas internetan segala macam gitu. Cuman tentu aja ada tempat-tempat tertentu yang nggak bisa kita jangkau gitu. Kalau ada keamanan, ditambah ada keamanan tempat-tempat yang bisa kita akses kayak gitu, kemungkinan kita bisa lebih banyak informasi yang kita dapat gitu dan kita manfaatin. Oke, peradaban uang. Oke, supply model ini kita nggak punya ini ya. Berarti kita harus cari duit nih, gimana nih? Supply modal, informasi, keamanan. Berarti kita perlu adanya pemasukan dulu nih, income, teman-teman. Kita akan hasilin dari mana? Kita bodoh aja lah, hasilkan duit tercepat ini worth it sekali, teman-teman ya. Di kita floating segala macem, ini gak kita ambil, duitnya kecil. Untuk jangka panjang ini mungkin buat bertahan hidup cukup, teman-teman ya ini. Tapi untuk jangka panjang mengenai tujuan kita untuk kuasai dunia ini kurang, teman-teman. Kita akan ngayal aja di sini, biarin ngayal dulu sebagai pengangguran, ngayal dulu. Kita tanya berapa, berarti uang itu dihasilkan kan dari kerja, teman-teman. Kita tahu bahwa uang dihasilkan dari kerja. Berapa banyak pekerja dari seluruh manusia di muka bumi? Ini lama banget jawabnya ya. Kelamaan ini nih. Buset. Berarti 50% populasi, 40-45% populasi dunia ini, sisanya itu adalah anak pelajar, pensiunan, ibu rumah tangga, pengangguran, atau orang di luar angkatan kerja. Berarti hampir 40-45%. Berarti ya kita kalau sisanya ini nggak kerja,
Bisakah kita asumsikan bahwa 90% orang di dunia ini kerja jika selain dari orang-orang yang tidak bekerja seperti orang pensiun, kemudian pelajar dan sebagainya. Oke, kita persempit lagi asumsi kita. Bisakah kita asumsikan bahwa 90% manusia bekerja mendapatkan uang dari bekerja wah lama banget cok. Nih, tapi ada masukan penting teman-teman. Mayoritas rumah tangga di dunia memang hidup terutama dari pendapatan kerja. Bahkan orang kaya yang punya aset pada awalnya sering ngomong adalah kerja bisnis segala macem. Ya aset kepemilikan beda ya. Tapi rata-rata kan di sini bukan banyak orang kaya nih. Ya rata-rata orang biasa berarti 45%. 40-45% ya. 40-45% di dunia orang manusia bekerja untuk hasilkan uang. Ya berarti gini teman-teman ya, kita cari kerjaan deh, loker kerja. English academic dedication, NFP experience, part-time English teacher, building and maintaining good relation with customer, building and maintaining with customer. Kok bahasa Inggrisnya enak banget bacanya. Paket gaji kalau saya berikan konspirasi ini apa nih, official credit, shop assistant, content creator, staff. Berarti gini teman-teman, kita nggak perlu cari kerjanya, itu intinya kan gini, orang uang sama dengan uang, cara dapetin uang sama dengan kerja. Kita tahu bahwa 40-45% manusia di dunia bekerja untuk menghasilkan uang. Nah berarti kenapa ada lowongan pekerjaan, berarti lowongan kerjaan karena ini berarti butuh jasa teman-teman, butuh jasa
kemudian jasa digunakan, kemudian baru jasa digunakan, ditukar uang. Berarti jasa yang nih ya, satu perusahaan membutuhin jasa, kemudian jasa digunain, kemudian ditukar uang dari jasa itu ditukar uang. Berarti kuncinya ini adalah ini, tonton, kebutuhan ya. Berarti kebutuhan ini yang penting, tonton. Ya, baik dari sisi jasa, dari sisi perusahaan butuh butuh jasa, dia gue butuh jasa nih orang yang bisa ini gitu. Tapi dari di sisi yang mau kerja, dia butuh juga, gue butuh duit, lu butuh jasa, gue butuh duit. Oke, jadi berarti kebutuhan dan kebutuhan sama dengan hasilkan uang. Nah, di sini kita main nih. Berarti kebutuhan dan kebutuhan sama dengan hasilkan uang. Kalau gatal banget, Cok. Sabar, Cok. Kalau posisi kita punya uang, kita punya informasi, kita punya ini kita udah buat yang namanya sistem, teman-teman. Ya. Sistem, kita buat sistem sendiri. Ini sebenarnya bisa ini khususnya untuk orang-orang yang memang udah uangnya udah bingung saking banyaknya gitu. Udah gak, udah mati rasa lah sama uang, teman-teman ya. Berapapun nominalnya, ini kita bisa bikin sistem. Ini kalau dia orang kaya, make sistem. Kita tahu bahwa uang itu dihasilkan dari kebutuhan dan kebutuhan, antar kebutuhan. Kita bisa bisa bikin sistem dari logik ini, kebutuhan dan kebutuhan ini kita bisa bikin sistem. Kita bisa sambung itu, kita kita jadi nilai tengahnya aja, gak usah jadi apa. Tapi ini khusus untuk orang-orang yang memang tujuannya bukan lagi uang, teman-teman, tapi apa, tapi sistem sistem ini, teman-teman. Tujuan sistem dibangun ini apa, teman-teman? Tujuan sistem dibangun untuk kontrol. Kontrol. Tapi ini kita secara logika kita kita nggak akan bisa, teman-teman, seorang pengangguran nggak akan bisa untuk menguasai dunia ya, kecuali kalian punya tiga ini, supply, informasi, keamanan, segala macam ini gitu. Ini asal usulnya uang, berarti kalian harus punya uang kerja segala macam. Cuma nih karena kita level pengangguran, kita nggak punya akses informasi, ada informasi pun terbatas, ada hal-hal yang nggak bisa kita jangkau, kemudian kita keamanan kita buat apa macam-macam lah, itu kita masih terbatas. Jadi untuk ngebuktikan teori kita ini benar atau enggak, itu kita bisa bisa kasih ini materi serius. Contoh, kita ambil satu pekerjaan, teman-teman, satu pekerjaan yang memang kita tanya GPT, satu pekerjaan yang di mana aliran flow uang uh,
kumpul atau aliran uang kumpul di satu tempat. Nih marketplace ya. Contoh kita ambil Shopee. Oke, kita tahu bahwa pengangguran nggak ada kosong lompong, nggak bisa nguasain dunia teman-teman. Karena dari sistem ini, karena kalau kalian punya ini, kalian mungkin bisa buat dari supply ini. Kalau kalian punya 3 ini, kalian bisa buat sistem ini. Mungkin di level negara pun sulit teman-teman ya. Kecuali kalian punya koneksi yang cukup luas untuk kalian. Pokoknya di sini yang buat ini orang-orang yang memang udah nggak peduli sama uang teman-teman. Kenapa kita nggak bahas bank? Bank itu tuh, uang ini salah satu bentuk kepercayaan teman-teman ya. Pokoknya uang ini udah jadi ngubah satu persepsi. Pokoknya saking ngubahnya uang ini, ngubah persepsi yang tadinya butuh. Pokoknya butuh apa-apa percaya uang, butuhannya uang uang. Tapi itu pengangguran kita akan cari dari yang terkecil. Katanya ini marketplace, jadi marketplace ini dia nyediain tempat dimana uang ini bergerak, dimana satu tempat marketplace ini, satu tempat dimana uang ini banyak keluar masuk teman-teman. Jadi di marketplace ini ya, jadi si marketplace ini dia cuma nampung, maksudnya dia perantara penghubung itu. Nah, untuk sistem ini kita bisa nyediain ini, bisa make sistem seperti marketplace ini teman-teman. Cuman dia kan di level marketplace ini, di level, maksudnya level fisik, kebutuhan antar kebutuhan. Kalau kita di level kerjaannya, di uangnya langsung gitu. Ini kan antara pembeli penjual, ada yang butuh, ada yang ini. Tapi kalau kita bisa nyediain yang sama kebutuhan dan kebutuhan, hasilkan uang, jadi langsung perantara kita, jadi nggak usah pakai ini kan yang ngasilin, yang butuh jasa rata-rata perusahaan. Kalau kita bisa buat sendiri, buat satu sistem seperti marketplace ini ya, buat sistem seperti marketplace ini kita kasih nggak usah ada perantara lagi, kita sediain lah, lu butuh apa, gue butuh apa gitu. Gue butuh ini dengan modal segini, oh gue terima ini. Jadi di satu titik kita di penghubung lah, kita sistem ini sebagai penghubung, sehingga kita bisa ubah persepsi lagi nanti. Sekarang kan ini awal-awal orang mana percaya jualan online teman-teman, tapi sekarang kan orang-orang pada jualan online malah kalah. Dan kalau ini bisa berhasil, kita gunain yang namanya pola kolektif, pola itulah pokoknya. Ini kemungkinan besar bisa jadi salah satu sistem yang solid teman-teman. Apalagi persepsi manusia udah ketelan ya, udah ketelan sama sistem ini. Terus strategi pemasarannya juga bakal beda, harus tahan teman-teman, harus tahan beberapa tahun, karena kita pakai strategi kolektif ini untuk mengubah satu persepsi gitu. Kita bertindak sebagai penghubung aja deh gitu. Nah, gimana kalau misalkan ini jalan tuh nanti gimana, bayangin aja teman-teman, anggaplah 40% lah, 10% ya, 10% ini yang tadinya kerja ngasilin uang ini, sebelum dia
sebelum si penerima yang butuh jasa dan nerima jasa ini 10% pakai ada di sistem kita aja, ini duitnya seberapa banyak teman-teman gitu. Gitu. Jadi ini targetnya bukan uang teman-teman, tapi persepsi. Nah, ini kan tadi kita bahas marketplace. Kita coba nurunin level kita dari yang orang kaya kita ke marketplace. Cuman di marketplace ini kita kan nggak punya apa-apa. Gua nggak punya untuk buat ini, nggak punya apa-apa, skill nggak punya lah kita anggap. Gua nggak punya skill, nggak punya informasi, nggak ada segala macem ya. Kita masuk lagi dalam ke lapisan yang dalam. Di marketplace ini ada orang jual dan beli ya. Sel uang, misalkan titik uang kumpul, kita ambil contoh marketplace. Satu aja teman-teman ya. Jadi dia marketplace ini bertindak sebagai penghubung. Nah, status kita pengangguran, kita nggak bisa dong apa menjadi penghubung ini, kita nggak bisa. Ntar ya, cek dulu udah berapa menit, 36 menit. Kita nggak bisa nih sebagai penghubung kan. Solusinya kita masuk ke dalam marketplace itu dulu teman-teman. Kita masuk ke jual beli. Ntar ya. Ini kita gagal nih. Ini kita gagal, titik uang kumpul, kita nggak sanggup, masih nggak memenuhi kualifikasi ini. Jadi ini tuh kayak level gitu loh. Titik uang kumpul, kita nggak masuk sini, kita terpaksa jadi jual beli teman-teman. Penjual, pembeli. Kalau jadi pembeli kita nggak mungkin jadi pembeli, kita pasti jadi penjual ya. Kita pasti penjual, kita nggak mungkin pembeli. Penjual kita butuh barang teman-teman ya. Penjual butuh barang, penjual pembeli, kita coret pembeli ini, kita bukan jadi pembeli, kita adalah penjual. Penjual berarti butuh barang kita nggak punya barang teman-teman. Satu-satunya cara kita adalah promosi teman-teman, ngejualin barang orang ya. Penjual gak ada, akhirnya kita mau nggak mau kita jualin barang orang. Kita turun level lagi nih ya. Nanti kita akan praktekin ilmu ilmu kebutuhan dan kebutuhan hasil akan uang di tiap levelnya bisa sangat bisa teman-teman. Semakin tinggi levelnya itu semakin mudah teman-teman ya, tapi semakin rendah levelnya semakin semakin sulit untuk ini teman-teman, untuk main, untuk sebenarnya main di mana aja bisa, di level mana aja bisa. Itu kayak penghubung, kalau di level atas mungkin kita bisa bertindak sebagai penghubung aja, atau di marketplace itu kita bisa bertindak sebagai penghubung. Tapi kalau di sini kita juga bisa, kita akan praktekin sebagai penghubung juga. Titik kumpul di marketplace salah satunya, kita udah tanya GPT, broker, exchange, di ini payment processor pembayaran pihak, ambil fee kecil dia bisa, bank, lender, di pusat pinjaman uang, margin, agen distribusi besar. Cuman yang paling kejangkau sama pengangguran ini marketplace teman-teman. Jadi kita ambil marketplace, kemudian kita turun, kita nggak memenuhi kualifikasi di marketplace, butuh uang, butuh segala macam, butuh modal. Kemudian kita masuk ke area zona dalam ini, kita turun level lagi, terus kita jadi ini, kita close, terus kita jadi penjual, kita jadi pembeli nggak mungkin karena kita pengen cari duit. Oke, kita jadi penjual kita tidak ada barang, no supply,
supply itu tulis P nya dua gak sih, supply, ilah terserah lah, gak ada barang pokoknya, berarti jual barang orang. Oke, kita cari GPT. Cara dapat duit dari jual barang orang. Nah, hal ini ya, ini kebutuhan dan kebutuhan bang, ini kan soal kerja kita, misalkan contoh konten kreator segala macem, atau buat video TikTok, buat Instagram, itu bisa nggak manfaatin celah-celah ini bisa teman-teman, ini baru kebutuhan doang loh. Sifat manusia, ingat, sifat manusia itu bukan hanya satu teman-teman, bukan cuma satu kebutuhan, kita bisa nerapin di beberapa hal ya. Ketidaktahuan, kemudian rasa lain, itu jadi nanti jadi di level beda, di level yang lain lah, di penerapannya sama, cuman konsepnya beda aja, persepsinya beda. Nah, ini di sini dikasih 5, kita jadi reseller, dropship, cari pembeli. Cari pembeli berarti kita cari tahu apa yang orang mau ya, cari orang yang butuh. Kita selalu di level manapun bertindak sebagai penghubung teman-teman ya. Seperti ini nih, make system menghubung, cuman levelnya lebih kasar teman-teman. Di level rendah tuh levelnya lebih kasar. Apa harus ada interaksi langsung ya. Reseller kita coba. Oh, jadi kalau reseller itu kita megang barang ya, terus kita mungkin ada panjar modal segala macem, motor kualitas, kita punya akses, cek kualitas, kemudian fleksibel, kemudian ada risiko, ada yang sesuai, siber gak ada, minum modalnya minim, motor kualitas beratas, makin lebih kecil lebih rendah. Apa arti reseller? Adalah posisi yang membeli produksi dari vendor penjual, menambahkan nilai. Oh, sama ya penjual nontonnya. Kita nggak punya duit, kita nggak punya modal. Nah, dropshipper nih. Oh, jadi tugas kita, oh, mana yang paling cocok tanpa modal. Kita pengangguran bos, nggak ada ini bros. Dropshipper, dia dropshipper tuh dia nggak ada barang segala macem. Terus sering akun toko margin kadang tipis. Oh, jadi kalau dropshipper tuh kita harus buat toko juga, tapi dia pakai link orang kayak gitu teman-teman ya. Kalau affiliate nih lebih cocok kepada kita. Jadi affiliate tuh kita nggak usah pasang, nggak punya tokonya, nggak punya apa, kita asal promosin aja lewat link kita, kita dapat duit kalau kejual. Bedanya affiliate sama dropship tuh ada tokonya segala macem, kita bikin branding segala macem, orang beli kita, tapi barangnya barang orang gitu. Kita coba affiliate.
Nah, ini nih, kita kita penghubung kita di sini teman-teman. Kita akan pakai affiliate. Satu-satunya drop dropship tadi tulisannya gimana? Tulis saya affiliate lah. No modal, kelar. Jadi langkah utama kita adalah menjadi affiliate ini teman-teman. Tanpa modal, kita hanya butuh video saja. Kita hanya butuh video aja untuk kuasai dunia ini. Ya, kita akan coba jadi affiliate. Cuman yang mungkin mudah dijangkau, kita mungkin marketplace mana yang sediakan affiliate. Oh, semuanya, semua marketplace di Indonesia ini punya sistem affiliate nih, jadi kita tinggal pilih teman-teman. Kita akan coba cari ya. Ini ada suaranya nggak sih? Ntar ya, kita cek dulu ya. Scope audio. Kenapa aku bilang website ini gong banget? Karena kalian bisa Ada suara riset nggak sih? produk, kalian bisa cari produk terlaris. Semoga ada ya. Tips buat video affiliate. No. Kita harus observasi sebab akibat. Kita manfaatin ini teman-teman ya. Kita udah punya ilmu ini, udah punya semuanya, kita udah tahu rotasinya gimana. Tugas kita adalah penghubung. Kita bukan siapa-siapa, kita adalah penghubung, menghubungi kebutuhan manusia satu dengan kebutuhan yang lain teman-teman ya. Tugas kita affiliate. Orang butuh barangnya laku, kita cari yang orang yang butuh barang ya gitu. Berarti kita fokus kita ke affiliate nih ya. Kita buka TikTok, kita analisa. Gue akan kasih tips gimana cara nganalisa supaya video viral tuh gimana teman-teman. Nanti kita akan praktekin kalau perlu. Kita buka TikTok langsung. No. Ini nggak ada suaranya teman-teman ya. Harus masuk dulu, harus login dulu gua. Cuman biarin aja. Cuman kalau kita analisa video ini teman-teman, pertama yang menarik ini sampai 300.000 like teman-teman. Kita akan analisa video ini ya, video random dulu, kemudian kita bandingin, kita analisa sama video orang yang affiliate TikTok yang rame itu seperti apa gitu. Yang dia kan ada keranjang kuning tuh ya. Di sini pertama saat kita buka layar ini, kita lihat orang ini tampilannya unik, lucu, badut itu di pikiran manusia itu sesuatu yang menghibur atau menyeramkan. Tapi kebanyakan orang mikir badut itu pasti lucu, apalagi tergantung ini ya, pengalaman mungkin 2-3 hari terakhir atau seminggu terakhir, tergantung mood dia saat itulah, persepsi dia saat itu nangkep hal ini seperti apa. Cuman saat gue nangkep video ini adalah sesuatu yang menarik itu seperti apa, kita akan analisa satu-satu badut. Ini tools teman-teman ya. Mana tools tadi ini? Toolsnya sebab akibat. Kita pakai sebab akibat dimanapun itu.
karena dunia ini sebab akibat. Kenapa pakai sebab akibat? Karena memang seperti itu teman-teman ya. Apa yang terjadi di dunia ini asalnya dari sebab akibat. Siapa yang bisa pahami sebab akibat, dia yang bukan menguasai, dia akan mudah menyesuaikan diri lah. Kita cari kayaknya badut. Ini video ya, kita buat video dari affiliate nih, buat video kita. Cuman kita akan analisa video. Gak usah tulis lah, analisa video itu ribet ya. Ini badut. Kemudian saat gue lihat badut, kemudian di sini kan gini, badut pasti di sini ada suaranya. Cuman di sini nggak kedengaran. Badut dia lagi sedang cewek, terus di sini ada jelas cewek ketika lagi bercanda keinget kalau lu lagi ngambek. Cewek ketika lagi bercanda keinget kalau lu lagi ngambek. Saya tidak bisa memahami kalimat ini teman-teman. Cewek ketika lagi bercanda, oke. Perempuan yang sedang bercanda keinget kalau lu lagi ngambek. Berarti ini di sini objeknya ini kan, keinget kalau si lu nih lagi ngambek. Oh dia ngambek ya. Ini lucu teman-teman. Oh iya. Oke. Badut. Kemudian ada teks sebagai penjelasan. Teks ini penjelasan. Tapi apa kayak dari ini? Menuntun persepsi. Ini teks ini adalah kunci untuk nonton persepsi gitu loh. Tadi kalian bisa lihat gua ketawa tuh ya, itu salah satu bentuk dia mancing ekspresi kita. Oh, memahami. Untuk memahami. Ini untuk kalian yang sok-sok jadi sok-sok manipulasi orang kayak gitu. Kalian udah jangan kayak gitu lagi lah bro. Ini kalian belajar kayak gini aja nih ya. Oke. Badut bahagia. Kita tahu dia awalnya bahagia, kemudian seketika kecewa. Ketika ngambek, kecewa nggak kecewa dia, ngambek lah biar lebih ekspresif. Badut, kita kutip teksnya, dan ini kan ada soundnya teman-teman ya. Mana TikTok tadi, sound ini pasti ada soundnya. Ini lucu teman-teman ya, ini lucu nih. Nanti kita ulik, kita sebagai perantara, ingat teman-teman. Cewek
ketika bercanda keinget lagi ngambek, keinget kalau lo lagi ngambek, kalau lo lagi ngambek ya. Guys, teman-teman ya, kalau kalian pahami ilmu ini, mungkin kalian yang udah berpikir jauh, berpikir overthinking, oh gue bisa ngelakuin hal ini, bla 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 bla, manipulasi segala macam gitu, daripada kalian gunain hal-hal seperti ini untuk manipulasi orang lain segala macam, penting untuk ngebantu orang lain. Ngebantunya gimana bang? Ya kalian memahami orang lain apa gimana gitu loh, ngebantu orang lain gitu, daripada kalian buat kayak gini untuk nipu orang, untuk segala, kalian tuh nggak keren, biasa aja gitu, kayak gitu. Jadi mending mending bantu buat baik sama orang gitu, buat nolong orang, buat supaya orang yang tadinya terpuruk jadi bangkit lagi, kayak gitu loh. Jangan kalian tuh. Ini video pertama, badut bahagia setengah ngambek plus sound ya. Sound mungkin kita cari yang menghibur. Kita just, ini kelinci, video kelinci. Ini 200 orang ya. Video kelinci, 2 ekor kelinci. Kemudian tidur. Nah, ini video tutorial, videonya sedikit. Nah, di sini video teman-teman. Perempuan menggerakkan tangan dengan ekspresi bahagia. Pertama kita akan analisa video pertama ini, badut. Apa sih yang orang-orang lihat dari badut teman-teman? Persepsi manusia itu apa sih? Badut itu apa sih? Menghibur, lucu, penghibur. Bahagia. Manusia itu orang yang apa ya, jelasinnya susah tonton. Intinya dia bisa, manusia tuh orang yang suka berkelompok, jadi takut kalau sendirian tuh takut. Manusia sukanya berkelompok gitu. Jadi kalau ngelihat kelompok manusia apa melakukan sesuatu, manusia itu cenderung ngikuti yang kelompok paling banyak gitu. Bahagia ini mungkin dia mengikuti poros yang kita tadi jelasin tadi, rasa aman. Bahagia rasa aman, bukan bahagianya yang dilakukan itu karena dia ketawa awalnya, kenapa tuh terus berubah ekspresif nggak teman-teman. Ini persepsi apa sih yang di alam bawah sadar manusia? Kalau tahu kita lihat badut kan, wah lucu nih, penghibur nih. Kemudian bahagia seketika ngambek. Bahagia ketika orang tadi ini ketawa,
ketika orang tadinya ketawa, manusia itu cenderung, wah ini kan dia pasti followersnya banyak tuh, apa si ini nih, si badut ini, dia otomatis manusia pasti ikut ketawa teman-teman, nggak mungkin enggak. Penjelasannya tadi teman-teman, rasa aman dalam sebuah kelompok itu teman, ya, rasa aman tadi, rasa aman di kelompok, mau gak mau manusia pasti ada senyumnya teman, walaupun dia ketawa terbahak-bahak, tapi pasti ngelihat dia ketawa pasti ada senyum dikit gitu. Kemudian perubahan perubahan ekspresi, ekspresi kemudian dari perubahan ekspresi ini nih yang buat penasaran nih teman-teman, rasa penasaran, ya, rasa penasaran. Kemudian di sini bagusnya, di sini ada penjelasan. Ini mahal teman-teman, ilmu bisa dipakai di mana aja nih. Cuman kalau kalian punya etika, punya moral, lebih baik ilmu gini itu dipakai buat nolong orang gitu. Punya energi banyak, energi lebih, pakai untuk nolong orang gitu. Jangan malah nipu orang. Rasa penasaran, perubahan ekspresi, kemudian orang rasa penasaran. Apalagi di sini ada teks, ada penjelasan. Rasa penasaran tadi, penasaran karena apa tadi teman? Ketidaktahuan, ketidaktahuan. Saat ketidaktahuan, kita tahu teori sebelumnya, tekanan tekanan sama dengan gerak gitu. Karena manusia di sini merasa penasaran sama dengan ketidaktahuan. Dari ketidaktahuan ini di sini disuplai sama ini, sama teks penjelasan gitu. Jadi perasaan manusia di balik satu video ini tuh dibolak-balik teman-teman. Ya, tahu Bali tuh lucu, menghibur. Terus kalau sadar nge-swipe lagi. Terus ngelihat bahagia, kita tahu wah rasa aman nih, kita pengen nonton lagi, karena ada rasa aman kita nyaman, tahan lagi nonton video. Kemudian di sini ada perubahan ekspresi, dari perubahan ekspresi, wah ini rasa penasaran, kok dia bisa tiba-tiba dari bahagia ke ngambek gitu, karena rasa penasaran itu sebenarnya tekanan itu, dia nyipta apa, tekanan itu ya, ketidaktahuan manusia pasti makhluk yang berkembang, pasti akan cari tahu dari ketidaktahuan itu. Kemudian disediain note di sini penjelasan. Dari sini kan prosesnya ini, kita nggak, manusia itu nggak akan pernah sadar tentang hal ini teman-teman, rata-rata manusia. Oh, notes cewek ketika bercanda keinget atau ngambek, baru dipahami sini. Oh, baru setelah paham ini manusia, dari ketidaktahuan ini dia cari tahu, ketika paham baru dia paham kode teks ini. Oh, ketahuan, baru lanjut scroll gitu. Kemudian di sini kelinci, kita nih dilihat dua kelinci, teks oranye, warna oranye, sini hangat teman-teman, background yang hangat. Kemudian ada kelinci, dua ekor kelinci, dua pasang kelinci. Di sini ada background yang hangat, nenangin mata. Kita lihat bau kelinci itu sesuatu yang berbulu, kelembutan, kemudian hangat dan lembut. Sini hangat, pasangan, kemudian berbulu, hangat kan, hangat lucu, kemudian hangat lucu backgroundnya, dua pasangan, dua kelinci. Enggak, sebenarnya prosesnya gini,
2 ekor kelinci ini dia lembut, pertama lembut teman-teman, kemudian orang berpikir langsung masuknya, kemudian ngelihat wah bahwa ini 2 ekor pasangan, kemudian ini terlihat hangat lucu, ini lucu hangat, kemudian sehingga ngasilin kenyamanan non, hasilnya ini kenyamanan. Ini singkat aja teman-teman, pen azan ya. Kemudian ada 2 perempuan, kita lihat openingnya, dia gaya, dia pose tuh, terus dia melirik, terus senyum. Kita nggak usah bahas panjang-panjang, itu perempuan pose dan daya tarik. Memikat. Kalau kalian perhatiin ya, kalau perhatiin tiga deskripsi ini, penjelasan apa dari video-video ini, kita analisa ini, semuanya akibatnya itu tidak lepas daripada rasa-rasa teman-teman. Lucu, penghibur, rasa aman, perubahan ekspresi itu rasa penasaran, ketidaktahuan itu rasa, ketidaktahuan menimbulkan rasa keingintahuan itu rasa, ingin tahu itu rasa. 2 ekor kelinci lembut, pasangan lucu hangat itu rasa teman-teman. Perempuan pose daya tarik itu rasa ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mikir udah aneh-aneh, udah jauh-jauh ini bisa manipulasi orang, ini bisa manipulasi orang, janganlah tuh cowok ya. Lebih baik kalian buat untuk nolong orang gitu ya, buat untuk nolong orang, udah gitu, untuk ngebunuh orang yang tadi depresi untuk jadi kalian bahagia gitu, buat jadi bahagia, yang tadi sedih buat jadi bahagia kayak gitu loh, untuk jaga keharmonisan kayak gini tuh, untuk jaga keharmonisan rumah tangga, mungkin jaga hubungan sama orang-orang terdekat kalian gitu, supaya gitulah, jangan buat nipu cowok. Gua nggak ikhlas sumpah, nggak ridho gue sumpah ya. Kalian pakai dapat pemahaman ini kemudian kalian pakai nipu, gue nggak ridho sumpah, anjing. Lalu siapa tolol, nggak ridho gue demi apapun ya. Mungkin nih karena ini kepotong zuhur teman-teman, mungkin videonya segini aja. Nanti kita akan buat ini kan ngandelin rasa ya. Jadi nanti kita akan buat video, kita affiliate, tugas kita adalah menjual sebagai perantara, tugas kita sebagai perantara. Nanti kita akan ngakumulasiin perasaan-perasaan itu teman-teman, kemudian kita hasilin video, kemudian jadiin video gitu ya, melalui perasaan-perasaan. Nanti kita boleh rasa-rasa ini, sebabnya ini, akibatnya ini, sebabnya ini, akibatnya ini, nanti kita praktekin ya. Kita akan coba buat video challenge kita sendiri ya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman ya. Nanti tapi pasti kan kita lanjut, kita akan buat prakteknya, nanti kita akan buat videonya juga, kita jadi affiliate-nya, kita buat videonya, kita sediain keranjangnya. Oke. Nah ini kita masih jadi jual barang kan, masih ini. Mungkin nanti kita ke depannya setelah next affiliate kita bisa jadi penjual, setelah penjual mungkin kita bisa jadi penengah, mungkin bukan penengah di atas, ini masih ada lapisan marketplace, penengah di titik ini, di titik atas gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut teman-teman, kita akan jadi affiliate ya. Ini kita stop